selamat datang di Potsan. Maaf ya, ini program saya. Jadi saya yang buka dong, Bu. Gimana sih? Oke, sekali lagi ya. Halo semua, selamat datang di Potsan episode 2. Oke, baik. Sebelum saya memulai podcast kali ini, saya mau memperkenalkan dulu yang sudah mensabotase program saya. Ada Testimona Gifta Setiawan. Hai guys, perkenalkan nama aku Gifta. Kalian pasti belum pernah lihat aku ya, karena ini adalah pertama kalinya aku di depan kamera. Aku memiliki nomor NIM 2296 3252. Salam kenal. Dan yang paling pojok ada Iva. Nggak gitu dong. Ada Iva. Boleh memperkenalkan diri? Boleh. Halo semuanya, nama aku Iva. Nama lengkapnya Anandita Irnanda Subada, nomor NIM 22963280. Salam kenal. Dan juga saya ada Melina Paponita Uli, NIM 22963255. Host forever. Forever nih. Sandra. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk membuang napas di sini. Canda. Sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir di Potsan episode 2 kali ini. Kalian udah tahu belum main di sini? Belum tahu. Belum tahu ya? Aku tadi dikasih tahu mau diajak makan-makan sih. Abis ini nanti ditraktir Pradit pisang goreng. Oh iya. Direkturnya soalnya. Oke, kali ini saya mau mengajak kalian untuk diskusi cicet, curcol, Cicet. cikicet gitu. Cicet. Tentang definisi sukses. Agak berat ya memang, cuman kayak saya tahu kalian bisa menjawabnya. Definisi sukses, terus tokoh favorit kalian, kemudian model personality, pasti udah kepo, nanti kita bahas sebentar. Dan yang terakhir karisma atau inner beauty gitu. Udah ada bayangan? Gimana? Ya, Udah langsung sedikit lah. aja kita mulai. Saya mau memulai dari Gifta dulu. Jadi habis ini baru sabar ya Mbak. Saya tahu kamu sangat sabar. Saya mau tanya ke Gifta, menurut Gifta definisi sukses itu seperti apa dan bagaimana untuk mencapainya? Kamu tanya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Saya sudah muak dengan itu, jadi mending jawab. Kalau kita berbicara tentang sukses, pasti itu secara formal aku bakal menjawab sukses adalah segala sesuatu yang kita dapatkan dari kerja keras kita. Tapi bagi aku sendiri itu terlalu formal ya, terlalu formal, terlalu berat sekali gitu di ya. telinga saya. Nah, bagi aku sendiri itu sukses adalah meningkatkan kehidupan dengan bahagia dan seimbang. Contohnya itu memiliki keluarga yang support, ya sudah dari kecil aku dididik, aku dibesarkan. Terus memiliki pasangan yang super satu visi sama aku. Terus kita mau jalan bareng. Dia adalah orang yang selalu mau membawa aku ke ranah yang lebih baik setiap harinya. Terus memiliki teman-teman yang selalu support, yang istilahnya sefrekuensi banget nih sama gue gitu kan. Gue nggak tahu lo sekuli itu sih bro. Jawab dulu. Terus sama tentunya bakat yang aku miliki, dan bakat tersebut bisa membuat perubahan di kehidupanku gitu sih. Itu sukses menurutku. Itu sukses menurutmu. Berarti kalau orang sukses itu pasti tidak terlepas dari tantangan. Terus kalau menghadapi tantangannya seperti apa, dan gimana nih cara kamu untuk mengatasi tantangan itu sehingga tidak menguasai kamu sepenuhnya? Aku bakal jawab untuk teman-teman yang ada di rumah itu berkaitan dengan karir ya, hobi atau bakat yang aku miliki. Nah, di dalam proses perjalanan aku untuk mengembangkan bakatku, terutama di bidang dance dan teater, tentunya nggak lepas ya dari tantangan ya. Yang pertama adalah aku sering banget insecure, karena aku selalu melihat orang-orang di sekelilingku itu lebih bagus dari aku. Dan semakin aku berjuang untuk mendapatkan itu, semakin jelek menurutku. Dan orang dengan
istilahnya enggak ngelakuin apa-apa atau tidak berjuang seberat aku, mereka bisa sebagus itu menurutku. Terus yang kedua itu aku selalu memikirkan pandangan orang tentang aku. Jadi karena beberapa kali aku pernah di underestimate dengan orang, jadi mungkin membekas banget ya, ada trauma kecil, trauma kecil, trauma gede, trauma gede yang melekat di kehidupanku gitu. Jadi aku sering banget berpikir bahwa orang-orang itu selalu enggak suka sama yang aku kerjakan. Terus aku itu selalu menikmati kegagalan. Karena pernah nih sekali gagal, kayak nggak sesuai nih sama ekspektasiku, dan aku kayak yang selalu nggak apa-apa, dicoba lagi gitu. Jadi nggak mau evaluasi, jadi aku selalu menikmati kegagalan di kehidupanku. Pasti dulu sering jajan ale-ale. Coba lagi. Siap. Oh Gosok gitu ya. Gosok ya. Aduh, coba lagi gitu. Terus yang terakhir itu aku nggak mau keluar dari zona nyaman. Aku terlalu nyaman sama zona nyamanku dengan orang-orang di sekitarku, jadi aku tidak mau untuk upgrade diri ya, lebih tepatnya. Jadi gitu. Nah, bagaimana kok kan tadi tantangannya udah berat ya, kan banyak banget ya tantangannya aku rasain. Nah, bagaimana sih aku itu bisa keluar dari zona nyaman? Yang pertama tentu saja percaya diri. Oke, mantap. Percaya sama kemampuan diri sendiri itu adalah yang paling penting. Terus yang kedua adalah jangan lelah untuk belajar, karena kita tidak tahu ya pembelajaran yang kita dapatin itu nggak selalu jelek. Iya, benar. Bahkan itu adalah pelajaran yang paling penting di kehidupan kita. Kita kan tidak ada yang tahu ya. Kita nggak bakal tahu yang mana yang bakal kita butuhin. Nah gitu, mantap. benar. Terus yang ketiga adalah selalu mau upgrade diri. Jadi itu tidak menikmati kegagalan terus-terusan. Jadi mau evaluasi diri, apa yang baik untuk kita, apa yang jelek untuk kita. Kira-kira kalau kita ngelakuin ini bakal sukses enggak ya? Atau sebaliknya gitu. Terus yang terakhir adalah mau keluar dari zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Udah. Begitu. Oke, Iva sendiri punya pengalaman pribadi nggak yang berkaitan dengan kesuksesan gitu, dan apa yang kamu perlukan untuk bisa mencapai itu? Kalau bahas kesuksesan itu sebenarnya yang dilihat bukan dari hasil akhirnya, tapi bagaimana kita melalui untuk mencapai kesuksesan itu sendiri, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya aku pengen cerita tentang beberapa tantangan juga, hampir mirip tantangannya. Jadi kayak pertama, aku ini orangnya sebenarnya kalau nggak disentil, nggak disuruh, itu tuh nggak bakal gerak sebenarnya. Wah, bener. Mageran. Iya, Banget sih. Dan kayaknya sih solusi yang bekerja buat aku selalu pasang kayak foto, apa sih judulnya, mood board. Iya. Kayak mood board, terus kayak goalsku fotonya kayak visualisasinya ditempel di kayak semacam mading di dindingku. Oh, Terus itu tantangan yang pertama, bener-bener kayak perlu didorong dulu pertama. oke. Yang kedua, apa ya? Kalian pernah baca buku ini nggak? Atom Habit, Bro, Tadi coba saya baca ya. James Clear. kita coba baca ya, Nah, itu bro. tuh sebenarnya di situ tuh ada kayak alat yang bisa membantu kita mencapai kesuksesan, Oke. yaitu repetition atau habit, Iya, pengulangan. Yes. Jadi di situ ada cerita, ada tim apa sih? Tim lomba atlet sepeda. sepeda. Iya, atlet sepeda Inggris. That's great. Mereka itu kayak udah berapa tahun belakangan tuh nggak pernah menang gitu kan. Nah, terus di suatu hari ada suatu pelatih yang gantiin, dan mereka mulai dari mengganti hal-hal yang kecil gitu, baru mereka bisa suatu hari menang gitu. Jadi itu pentingnya. Itu sih. Oke. Selanjut ya. Boleh. Tokoh favorit kalian siapa? Iva. Tokoh favorit. Tokoh favorit, dan kenapa kamu mengidolakan dia? Apa pengaruhnya untuk kamu? Tokoh favoritku lumayan banyak sih. Oke. Cuman ini aja deh. Tokoh favoritku ini agak aneh mungkin, karena ini tuh bukan tokoh asli. Oh, Jadi tokoh ini ada di film The Secret of Walter Mitty. Walter Mitty. Ada yang pernah nonton? Belum. Aku sedikit lupa ya. Sedikit. Tapi udah pernah nonton sih. Udah pernah nonton kan? Oke, berarti itu dia
di dalam film? Iya, di dalam film. Oke. Jadi dia itu semacam terjebak sama pekerjaannya yang monoton, kan. Terus dia suatu hari dia mengalami kesulitan karena tugasnya itu terhalang karena suatu foto yang harusnya dia cetak menghilang gitu kan. Terus akhirnya dia kayak mau mencari orang yang mengirim fotonya itu karena barangkali dia masih punya kayak master atau cadangan filenya gitu kan. Terus akhirnya, nah waktu itu si yang ngirim ternyata dia itu orangnya petualang gitu loh. Jadi kayak dia fotografer yang emang kerjaannya tuh keliling dunia gitu. Jadi si Walternya ini juga buat ngikutin dia harus keliling dunia kan. Wow. Di perjalanannya si Walter itu dia kayak apa ya, menemukan makna hidup yang baru dan akhirnya dia malah menemukan jati dirinya sendiri. Keren. Gitu. Iya sih, sebenarnya bagus sih. Tapi Bagus ya? ingatanku adalah jangka pendek. Enggak apa-apa. Aku juga kadang gitu, Pak. Oke, terima kasih Walter Mitty. Betul. Oke, kalau Gifta? Aku tokoh yang aku inspirasikan itu malah dari Indonesia ya. Oh iya. Sutradara film. Wow, siapa tuh? Yaitu Mbak Gina Esnur Oke. dan Mas Lucky Kuswandi. Oh. Pasti Iya, kayak agak aku asing kan? Mbak Gina ini yang di film Like and Share. Yes, bener. Like and share, 2 garis biru. Moral story-nya keren banget. Oh, Kamu udah nonton? Ya. Itu keren banget. Like and Share itu mengangkat isu sexual harassment, bagaimana perempuan itu selalu dibungkam sehingga pada saat dilecehkan seperti itu kayak hidup perempuan yang hancur, hidup laki-laki tuh enggak. Oh, Sumpah iya. Sering kali moral denger. story dari filmnya tuh dapat banget. Dan selalu ditekan gak sih kayak Iya. kalau lu putusin gue bakal sebar nih video Iya, ya gitu. gitu. Sangat mengangkat isu-isu yang agak tabu untuk dibahas, tapi mereka sangat transparansi dalam film itu. Keren sih. Oke, jadi gimana dia memotivasi kamu? Jadi kan Mbak Gina Esnur dan Mas Lucky Kuswandi ini seperti yang telah dibicarakan teman-teman tadi ya, film-film yang diproduksi itu adalah film-film yang mengangkat isu sensitif di Indonesia. Tabu ya. Tabu. Dan menurutku filmnya itu semua sukses. Pasti teman-teman di sini itu mungkin ada beberapa yang enggak sesuara sama aku ya. Oke. Bahkan untuk film Dear David sendiri ya, Ya. Mbak Iva sudah pernah saya rekomendasiin untuk Enggak pernah, tapi Iya, belum David. nonton sih. belum nonton sih ya. Harus nonton. Iya, baik. Beberapa orang yang aku rekomendasiin itu kebanyakan pada bilang yang lu berarti mendukung orang lain menjadi objek fantasi orang lain gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya Ya. aku melihat itu nggak dari kacamata itu. Karena apa? Fakta di lapangan adalah seperti itu. Ya. Kita sebagai orang Indonesia itu harus buka mata bahwa di sekeliling kita itu seperti itu. Kayak selalu ditutup kan, makanya dipaksa buat ya udahlah, kayak Iya. nggak usah dibahas atau apa, padahal Ya. sebenarnya itu ada terjadi. Itu ada, itu Iya, terjadi. karena Iya. orang Indonesia tuh tipikalnya kayak dibawa lebih legowo. Ya, Iya. kalau nggak Ya udah, sesuai nggak apa-apa sama gitu ya, kan? iya, dan kalau nggak sesuai sama nilai-nilai yang ada di Indonesia itu pasti kayak enggak, ini sudah melanggar, ini udah melanggar gitu. Padahal menurut riset yang aku lakuin, anak SD itu sudah membuat AU di Wattpad sendiri. Oh. Mereka sudah punya fantasinya sendiri. Wow. Dan orang-orang di luar sana masih menutup mata dengan itu. Mereka gak percaya sama hal itu. Dan Mbak Gina sendiri dan Mas Lucky Kuswandi bisa membuat ketiga film ini menjadi edukasi yang sangat baik untuk Gen Z, Setuju. gen-gen kita ini Iya. gitu. Jadi itu sangat menginspirasi aku ya. Karena Keren, hal-hal keren, tabu yang berat kayak bahkan orang-orang tua kita itu kadang masih kayak yang Gitu ya. Tidak mau membahas gitu kan. menurut film-film ini tuh bisa dibukakan dari segala macam sudut pandang. Berenang dalam fakta. Nah, Wih, gitu. suka. Iya. Benar. Kalimatnya bagus. Contohnya bagus. Kita tulis Nyontek sih. Oke. Mbak Gina, Mas Lukman, ya kan? Lucky, oke, Mas Lucky dan Walter Mitty. Mereka pasti tidak terlepas dari personality mereka. Oh iya.
kepribadiannya pasti mendukung bagaimana mereka akan berbuat sesuatu kan. Kalian sendiri tahu nggak model-model personality gitu? Tahu nggak sih? Yang ada 4 itu kan Iya. melankolis, Ya, sanguinis. itu. Oh iya. Sanguinis, melankolis, Tahu kan? seperti itu. Tahu dong. Kan kemarin Pak Erik udah ngajarin. Wih. Halo Pak Erik. Halo, Pak. Coba, Erik. Kalau menurut kalian sendiri, untuk menjadi entrepreneur, Mm-mm. kepribadian yang cocok itu seperti apa? Dari Ah. modelnya gitu. Kamu dulu. Aku dulu. Ya. Entrepreneur tuh biasanya kayak lebih bergerak ke bisnis usaha gitu. Iya. Iya. Channel. Kalau menurut aku berarti kayak orang-orang yang berkecimpungan ke situ tuh minimal punya kayak sifat tegas ya. Ya. Ya, koleris berarti. Iya. Koleris Mm-mm. sama apa ya? Pasti kalau kayak gitu tuh perlu perencanaan juga ya. Ya. Jadi menurut aku koleris Melankolis. Oke. Kenapa bisa memilih itu, Kak? Ya karena itu tadi kayak bidangnya bisnis itu kan pasti keras ya. Benar juga sih, Dan juga benar kita juga. harus kayak teliti kayak, Teliti, iya, rinci gitu ya. Rinci. Tapi untuk orang sanguinis itu sebenarnya bisa loh. Ini mesti sanguinis enggak Ya, sih? karena aku adalah Kamu- sanguinis. Aku ya. melankolis sih. Melankolis plekmatis ya, kelihatan Aku- pembawaannya. Iya, Oke. aku sanguinis koleris. Justru saya netral. Saya Apa tuh? sanguinis plekmatis. Oh, jadi ada Jadi kalau pas- kalian di fighting, tengah-tengah ini. saya Iya, menjadi harusnya ada yang pemenang. duduk di sini, di tengah-tengah kita. Iya. Kalau menurut kamu kenapa berbeda gitu? Sebenarnya itu pemilihannya Mbak Iva sendiri untuk apa tadi Mbak? Koleris dan melankolis ya? Ya betul. Ya. Itu adalah pemilihan yang tepat. Heeh. Karena seorang sanguinis Heeh. itu mereka tidak bisa menyelesaikan masalah di satu waktu. Pasti jatuhnya itu panik dan Iya. bingung. Oh. Seperti iya, itu. iya. Mau nyelesainnya dari mana gitu ya? Iya, tapi untuk membangun relasi Heeh. kita Ah, kita cocok ya. perlu sanguinisnya. Ramah kan biasanya sanguinis. Iya, friendly banget, orangnya sangat terbuka. Friendly. Nah, gitu. Tapi untuk pengerjaan di lapangannya mungkin pemilihannya Mbak Iva untuk koleris dan melankolis sudah pas sih. Kan perfeksionis kan? Ya. Gitu sih. Seperti itu. Terus berbicara tentang personality, apakah kalian berdua ada tips and trick? Tentu saja ya, tips and trick sehingga kita bisa meningkatkan karakteristik kepribadian kita untuk menjadi entrepreneur yang sukses. Gitu. Gimana sih? Gimana, Mbak? Gimana? Tips and trik untuk meningkatkan Meningkatkan karakteristik karakteristik. untuk mencapai seorang entrepreneur yang sukses. Karakteristik untuk menciptakan karakteristik. Oh, berarti kayak kita tuh perlu tahu kita tuh startnya di mana dulu kan. Oh ya, benar. Kita harus tahu siapa kita. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Kayak kalau nggak kenal kan ya, Gak kenal kita mau jadi apa? kau orang mana, kau tinggal sini ke. Selain mengenal diri sendiri, Ya, apalagi mengenal diri. Habis itu kita juga perlu explore. explore. Explore dunia luar. Main sana kalian. Seperti Dora. Dora. Lebih ke bolang. Oh ya, bola. Iya. Oke, Iya. explore ya. Iya, betul. Selain yang sudah disebutkan ada tambahan nggak? Aku lebih ke idem sih ya sama Mbak Iva. Idem. Oh, manut. Idem itu kan yang ini kan. Ada Mbak. Oh, adem. Adem, Mbak. Itu adem. Lama-lama ya. Manut gitu ya. Ya, Sama lebih ini ke berarti, manut. Sama konsisten. Oh iya Konsisten. dong. Iya. Ya, Kuncinya. benar. Konsisten adalah kunci. Konsisten adalah kunci. Key is kunci. Iya dong. Key is kunci. Key is kunci. Gue nggak tahu, gue sekulit itu gila. Gue Gila. percaya diri banget untuk meningkatkan Gila. karakteristik. Gue harus percaya diri, guys. Ingat, percayalah pada kemampuan diri kita sendiri. Setuju. Iya kan? Kalau kita mau percaya sama orang tapi kita belum percaya sama diri kita sendiri itu susah. Iyalah, susah banget dong. Apalagi Susah. udah nyangkut ini nih. Oh ya, apalagi kalau soal mencintai. A feeling lonely. Teman-teman, sebelum mencintai orang lain, pastikan kita sudah mencintai diri kita sendiri sepenuh hati. Iya. Kita pasti bisa mencintai orang lain. Lalu, ada satu lagi. Dari yang sudah disampaikan teman-teman ini, saya mau menyampaikan bahwa jangan merubah diri kita sendiri sehingga disukai orang. Kalian tahu nggak? Saya mending dibenci dari banyak orang, tapi saya menjadi diri saya sendiri. Ya dong. Daripada saya disukai, dicintai Setuju. oleh satu orang, tapi saya tidak menjadi diri saya sendiri. Setuju. Saya nggak bisa explore, Iya, benar. saya nggak bisa kenal diri saya sendiri, Iya. saya nggak bisa konsisten. Nah,
seperti itu. Karena mirroring sama orang itu juga capek, Iya. nguras tenaga sekali. Sosial energi 0 Kak. Kami butuh dipuk-puk dan mandi bola. Mandi bola guys. Kalau tadi berenang dalam fakta, ini berenang dalam mandi bola. Mandi bola kalau bisa usahakan. Andrea ini suka berendam guys. Tapi guys, ngomong-ngomong soal orang-orang yang sukses, mereka tuh punya karisma dan inner beauty juga kan? Iya Oh, dong iya. pasti. Menurut kalian karisma dan inner beauty itu apa? Karisma atau inner beauty itu adalah sifat-sifat positif yang sudah ada di dalam diri kita, yang berhubungan dengan daya tarik kita dan hubungan dengan orang lain di sekitar kita. Nah, inner beauty dan karisma itu ada beberapa macam. Salah banyaknya ya. Salah banyaknya itu kerendahan hati, empati kita dengan orang lain. Terus integritas kita dengan orang lain. Oke. Itu salah banyaknya ya. Salah banyaknya. Iva gimana? Ada tambahan? Karisma. Yes. Karisma itu motor. Karisma Anda itu jadul motor banget zaman ya. berapa? Anda umur berapa, Bu? Waduh. Kebetulan Oh. tahun ini 91. Woi, Dibalik. 19. Oh, 91 dibalik 19 ya? Iya. Tak kira 61. Iya juga ya. Iya. Enggak apa-apa, enggak Jadi salah. Yang mikir penting yang penting karisma apa dong? Ya, kalau menurut aku sih karisma itu kayak magnet gitu ya. Mm-mm. Magnet yang bisa kayak menarik orang. Jadi kayak orang yang punya karisma itu pasti orangnya menarik. Oh, bener sih. Simpelnya seperti itu. Kira-kira Iya. saya menarik gak sih? Ini tertarik deh. Aku kayaknya tertarik deh. Tertarik gak ya? Terus kira-kira karisma itu sudah ada dalam diri seseorang ataukah perlu mereka build in, perlu mereka bangun? Gimana? Kalau menurutku itu inner beauty atau karisma itu sebenarnya sudah ada ya sejak kita lahir. Sudah ada, kita sebenarnya sudah ada daya tarik saat kita lahir. Ditambah dengan segala proses pertumbuhan yang ada di dalam diri kita, Ya, oke. pembelajaran di luar yang kita Ya. dapatkan, inner beauty atau karisma atau daya tarik yang kita miliki itu bisa keluar dengan sendirinya. Oke. Nah, uniknya beberapa orang itu sudah sadar kalau mereka itu punya sifat-sifat positif atau daya tarik, sehingga mereka itu tidak usah susah-susah payah untuk mengeluarkan gitu. Oh. Tapi tidak sedikit orang juga masih belum sadar seperti Mbak Iva. Belum sadar kan Anda? Kayaknya belum deh. Kayaknya belum deh. Untuk mengeluarkan karisma atau daya tarik ini. Tapi belum terlambat kok Mbak. Iya. Kan masih 18 tahun kan? 19. Sembilan. Oh iya 19 tahun. Alhamdulillah 18 lagi gak apa-apa sih. Begitu. Oke, Iva gimana? Apa? Karisma dan inner beauty. Karisma dan inner beauty. Ada nggak sih sama diri seseorang? Oh, pasti ada Ya. sih. Hah? Menurutku ada. Tapi Oke. ya itu tadi perlu kayak dicari lagi. Dicari, oke. Jadi sebenarnya mengetahui diri kita sendiri itu penting. Peka ya, Ya. lebih tepatnya. Peka sama diri sendiri. Peka sama diri sendiri. Iya. Kalau peka sama orang kan sudah basic Lumrah. banget ya. Basic banget, gue nggak butuh ya. Nggak butuh. Effort lu nol sih kata gue. Oke. Sudah ada dalam dari dalam diri seseorang. Lalu gimana si karisma dan inner beauty ini bisa membantu seseorang sehingga berpengaruh terhadap kehidupan pribadinya dan juga profesionalitasnya? Pertanyaannya bagus karena nggak semua orang itu tahu. Jadi tugas kita di sini adalah memberi tempe, enggak dong? Memberitahu. Memberitahu dong. Memberi penerangan. Semoga Memberi segera penerangan. diberi pencerahan. Nah. Dikasih cuing. Ini lampu gini ting, itu Ah, juga boleh boleh, sih. boleh. Boleh juga kan. Nah, kegunaannya atau manfaatnya di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya banyak. Cuma apa tuh? apa tuh? Tapi yang paling penting itu menurutku adalah karisma atau inner beauty ini dapat menjadi pondasi dalam kita membangun relasi dengan orang, bukan yang cinta-cintaan ya, tapi ya cita-citaan itu juga, Perlu tapi juga. nomor sekian gitu. Yes. Yang penting adalah relasi kita dengan orang baru yang datang di kehidupan kita gitu. Terus yang kedua adalah sebagai fasilitas dalam kita untuk berkomunikasi secara efektif.
Waduh, anak komunikasi sekali nih. Iya, komunikasi amikom sih. Jaya. Jaya. Wih. Itu jaya-jaya dari mana dah? Bikinan sendiri. Ya kayaknya gini. Gini amikom itu gini. asik. Terus terakhir, nih last but not least. Masa udah selesai sih? Iya sih. Kita baru 5 menit kan nih. Kita dari tadi ngomong kan baru 5 menit kan ya. Kurang lama. Sangat terlihat ya karismanya, daya tariknya untuk tetap tinggal di sini. Wis. Iya sih. Udah Betul. PW banget. Ini Iya. nih ketarik nih. Tolong kasih tips untuk saya dan juga teman-teman yang sedang menonton. Bagaimana cara membangkitkan karisma dan inner beauty dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Mbak Ini Gifta. kita satu podcast ini isinya tips semua. Mudah-mudahan teman-teman di rumah enggak muak ya. Iya, enggak apa-apa sih. Wow. Udah, aduh, Kayak stop, tips stop, terus. jangan tips terus. Tapi kembali lagi kita memberikan tips, tinggal kembali ke teman-teman sendiri mau memulainya atau tidak. Ya, benar. Jadi apa tipsnya? Yang pertama adalah kembali lagi ke awal Back to basic. pemahaman, iya, yaitu pemahaman diri dan kesadaran diri. Peka terhadap diri sendiri itu adalah yang paling utama. Oke. Karena kita harus menjadi diri kita sendiri di lingkungan kita. Yes. Kalau kita buat-buat nih seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Sandra tadi, pasti inner beauty-nya enggak keluar secara sempurna. Tapi kalau misalnya kita menjadi diri kita sendiri, pede nih, percaya diri nih, kita sudah paham akan kelemahan dan kelebihan yang kita miliki, pasti inner beauty-nya keluar dengan sendirinya. Nggak tersumbat ya. Nah, terus yang kedua adalah kita harus merawat diri kita sendiri. Sayangi. Ya, sayangi diri kita Kasih sendiri, makan. kasih makan. Kasih mandi. Ya, yang punya asam lambung ini kasih makan. Makan, mandi. Pakai parfum. Sesimpel itu kita Iya, menyayangi diri kita menyayangi loh. diri kita. Tidur tepat Olahraga. waktu. Betul. Dan olahraga itu Yes. paling penting. Menjaga olahraga bukan untuk kurus atau untuk membentuk badan, tapi untuk sehat. Iya. Banyak orang beranggapan bahwa olahraga, ngapain, badan kamu udah bagus kok, ngapain gitu. Nah, Saya olahraga untuk sehat, Iya. untuk sehat. not for style, but Nah. for health. Gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah pengembangan diri. Kan ini kan Gen Z ya. Kita Iya. kan ini tergolong manusia-manusia Gen Z dengan mental health yang sangat Apa nih? Diobrak-abrik. enggak bahaya ta. Enggak bahaya ta. Enggak bahaya ta. Dengan mental health yang nano-nano lah. Oh iya, beragam rasa. Beragam rasa. Iya. Itu pasti tidak lepas dalam melakukan aktivitas yang sesuai dengan hobi kita. Benar. Kalau Iya. Mbak Sandra apa coba? Saya tanya. Rebahan. Enggak, bercanda. No filter banget nih. Saya menyukai segala sesuatu yang berkaitan dengan seni, Oh. khususnya nice. musik. Oh yes. Kayak alanya music is my life. Wow. So cool, bro. Iya, cool Gue banget. nggak tahu lu sekul itu bro. Iya. Tapi gue nggak pernah dilesin. Nggak. Jadi saya tuh tidak dileskan. Kakak saya yang dileskan musik. Iya. Kemudian kakak saya tuh sudah tidak bisa main musik sekarang. Wah. Nah, saya tuh pertama kali tahu bahwa saya memiliki feeling terhadap musik pada umur berapa ya? Tapi itu kelas 2 SD lah. Saya coba main-main piano kan, terus Wih. didengar sama ibu saya. Kalau ibu saya nonton I Love You Fan. Jadi ibu saya tuh mendengar, kemudian coba main terus, lanjut terus gitu. Iya. Ternyata bisa. Nah, dari situ saya dikembangkan dengan orang tua saya di rumah bermain musik, bapak saya Pauli Love bermain musik, jadinya saya terbiasa di support oleh orang tua juga, jadi saya banyak ekspor dunia musik gitu. Saya tahu bahwa oh I have passion, so banget pakai bahasa Inggris. Saya punya passion di dunia musik. Kan seperti itu. mungkin kan positifnya kan Anda tidak dileskan kan karena orang tua tuh sebenarnya tahu nih anak kalau nggak usah dileskan udah bisa nih Oh, iya. gitu. Oke. Iya, kakak saya tuh les piano. Cuman dia mungkin karena sudah tidak, biasanya kan orang bisa karena terbiasa. Mungkin karena sudah iya, tidak iya, terbiasa, betul. jadinya sudah lupa. Sekarang cuman tahu main gitar gitu, ukulele gitu. Jadi ya pokoknya berkaitan dengan musik, traveling seperti itu. Oh. Jadi we have traveled around the world gitu. Tapi I like kamu it. tahu nggak cara pengembangan diri yang cepat? Apa? Baking soda. Itu pengembang kue, bro. Itu tim di belakangnya berketawa tuh.
Ya nggak salah juga sih. Oke, lanjut. Kalau Mbak, aduh daripada Anda membahas baking soda, kalau menurut Anda gimana? Iya, Anda gimana sih? punya hobi Anda nggak? punya Atau- hobi nggak? Atau hobi Anda roasting saya Atau hobi Anda adalah mengoleksi baking soda? sama karisma? Gimana sih? Motor karisma loh. Saya. Gimana? Apa hobi? Iya, yang kamu lakukan. Hobiku tuh sebenarnya dulu banget Hah? SMP aku tuh suka banget moto gitu. Moto? Iya. Foto. Ya, fotografi gitu. Terus akhirnya entah kenapa kalian tahu Instagram story yang kayak tipografi gitu. Ya. Nah, terus aku coba pakai itu kan. Oke. Terus akhirnya aku kenal sama DKV. Desain komunikasi visual. Ini kayaknya roman-romannya besok pemfokusan Iya. penjurusannya nih visual design nih, Visual bro. design, Pak Wajar, ini anaknya. Tolong direkrut menjadi visual Tolong design direkrut ya, Pak di Amikom. Wajar. Nanti kasih baking soda. Pengembangan diri. Ya gitu. Jadi kalau bisa dibilang kayaknya sih aku lebih suka graphic design. Graphic design. Iya, lebih ke arah situ. Oke. Tips lain dong. Anda apa nih? Anda kayaknya iya. banyak ini. Anda Kalau- nih kayaknya Dance ada, teater ada, apa lagi nih? Banyak. Ya, banyak lah. Hmm. Salah Makan duanya. Jatinangor. Oh ya, makan Jatinangor, bener. Bro, gila sih. Memoroti dompet Bapak David Eko Setiawan itu juga Waduh, termasuk. Om tidak ikut Om. Dan ya, seperti itulah. Seperti itu. Dan yang terakhir nih, aku punya tips itu adalah memperbaiki keterampilan komunikasi. Bagaimana kita komunikasi dengan orang, berbicara kepada orang secara jelas dan menjaga kontak mata dengan orang. Jadi tatap mata saya enggak dong. Tatap mata hujan. Enggak gitu. Jadi seperti itu. Tips-tips yang bisa kalian praktekin di kehidupan kalian agar karisma atau inner beauty di kehidupan kalian itu bisa keluar. Oke. Puff. Terima kasih atas tips-tipsnya, chit-chat, curhatnya, Jokes diskusi garingnya. kita hari Ya, ini. jokes garingnya. Terima kasih ya sudah meluangkan Terima kasih waktu juga. dan buang napas di sini. Terima kasih banyak ya. Dan begitu teman-teman, apa yang sudah disampaikan, yang sudah kami diskusikan ini semoga bisa menjadi bahan motivasi untuk teman-teman semuanya. Terakhir sebelum saya tutup, saya mau menyapa Pak Erik. Halo Erik. Terima kasih untuk Iva dan Gifta. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di Potsan episode berikutnya. Dadah.